ibaratnya ini adalah ring satu. Ini pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Kecuali kalau mereka melakukan salah satu daripada 3 pelanggaran yang membuat mereka terhalang daripada mendapatkan warisan. Apa itu? Yang pertama, murtad. Ketika seorang murtad keluar daripada agama Islam, lalu beberapa bulan kemudian meninggal orang tuanya, maka orang yang murtad ini dia tidak mendapatkan hak warisan. Anak yang murtad ini enggak mendapatkan hak warisan. Karena Rasulullah mengatakan dalam makna hadis bahwasanya orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang kafir juga tidak mewariskan kepada orang muslim, ya. Jadi kalau dia murtad maka dia tidak mendapatkan warisan, ataupun istilahnya mamnu' minal irsi. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, seseorang terhalang daripada mendapatkan warisan karena dia yang menyebabkan kematian orang tuanya. Seperti apa? Pembunuh misalkan. Seorang anak membunuh orang tuanya, maka anak ini dia haram mendapatkan hak warisan, ya. Jadi di dunia saja sudah ada hukuman bagi seorang pembunuh, apalagi di hari akhir nanti. Dan berbicara tentang masalah pembunuhan ini juga termasuk dosa besar. Apalagi yang dia bunuh itu adalah orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian nanti yang ketiga adalah statusnya sebagai seorang budak. Ya, mungkin kalau kondisi zaman sekarang mungkin tidak ada lagi perbudakan. Karena budak dulu masa Rasulullah SAW itu adalah barang milik tuan. Sehingga kalau si budak ini mendapatkan hak warisan dari orang tuanya, tentu hartanya ini akan dinikmati oleh tuannya. Sehingga yang mana status budak ini, seorang budak ini dia tidak mendapatkan harta warisan, ya. Jadi selama dalam kondisi normal itu 6 orang tadi pasti dapat, ya. Suami atau istri, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan daripada almarhum yang meninggal dunia. Lalu pertanyaannya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya kepada kami, Ustaz, bagaimana kedudukan daripada saudara perempuan daripada almarhum? Apakah dia dapat hak warisan? Berarti siapanya almarhum ini? Kakaknya ataupun adiknya yang perempuan. Nah, maka untuk pihak saudara yang termasuk ahli waris itu ada 3 jenis saudara. Ya, ini ketika kita bicara tentang masalah kedudukan daripada saudara dari almarhum dalam kewarisan. Saudara daripada almarhum dalam kewarisan ini ada 3 macam. Ada saudara sekandung. Makna sekandung itu apa? Satu bapak dan satu ibu dengan almarhum, ya, sabohyah saboh mak dengan almarhum. Nanti yang kedua, ada saudara yang sebapak. Mana saudara sebapak ini saboh ayah beda mak dengan almarhum, ya. Contoh seperti ini, seorang suami menikah dengan istrinya. Jadi suami istri menikah, ada anak si A dengan si B. Jadi suami istri ataupun si A, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, lalu ada keturunan si A dengan si B, ini anaknya. Kemudian suami ini, ayah daripada si A dan si B ini, menikah lagi dengan istri yang kedua. Setelah menikah lagi, ada anak si C misalkan, ya. Lalu misalkan yang meninggal si A tadi. Nah, maka hubungan si A dengan si B apa nih? Saudara sekandung, sabohyah saboh mak orangnya. Lalu hubungan si A dengan si C, saudara sebapak, sabohyah
beda mak. Ini juga termasuk ahli waris, ada hubungan darah. Karena sebab mendapatkan warisan adalah adanya hubungan darah. Bukan karena menikah anak dari istri kedua enggak dapat, itu bukan. Selama itu bisa dibuktikan mereka menikah dengan akad yang sah. Dan tentu dari anak yang dilahirkan dari istri kedua ini adalah anak yang sah, maka itu juga dianggap sebagai keturunan almarhum. Atau misalkan tadi dari istri pertama ada 2 orang anak, si A dan si B. Dari istri kedua ada 1 anak, si C tadi. Meninggal ayahnya tadi. Siapa ahli warisnya? Apakah A, B saja yang dapat? Ya. Semua dapat A, B, C. Ya. Jadi ini enggak boleh dikuasai oleh si A, B saja. Lalu tidak diberikan hak kepada C. Karena pada dasarnya si C ini berhak mendapatkan porsi yang sama dengan si A dan si B, karena statusnya adalah anak kandung daripada almarhum yang meninggal dunia. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, perlu kita perhatikan karena banyak kejadian harta dikuasai oleh anak-anak dari istri pertama saja, sehingga ini tidak diberikan hak kepada anak dari istri kedua, padahal ini juga anak kandung daripada almarhum. Maka ini adalah zalim, ya. Berarti dia tidak memberikan hak kepada yang seharusnya berhak. Karena berbicara tentang masalah ilmu faraid adalah tujuannya adalah kita memberikan hak kepada yang berhak mendapatkan bagian. Ketika tidak diberikan porsi dan hak kepada yang mendapatkan bagian, maka itu adalah perbuatan zalim. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam makna hadisnya, itu sama dengan dia telah memakan bongkahan daripada api neraka dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hati-hati berkaitan dengan permasalahan warisan ini. Walaupun kita pernah menyampaikan kemarin pada pertemuan yang lalu, jadi ada ketika mediasi sebuah kasus masalah faraid, ada orang yang dengan lantangnya dia bilang, Ustaz, pokoknya hak lun yang nyo Ustaz. Pokoknya hak saya yang bagian ini Ustaz ya, rumah ini Ustaz ya, toko ini Ustaz ya. Urusan masuk neraka itu urusan saya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ada orang sampai bilang seperti itu. Ya. Padahal jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, di dalam surat An-Nisa ayat ke-14 yang mana juga kita telah menjelaskan hal ini, ya. Setelah Allah jelaskan tentang porsi bagian masing-masing ahli waris, An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12, ayat ke-14-nya adalah ancaman bagi orang-orang yang melampaui batasan ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah. Mana melampaui batasan ketentuan Allah bagaimana? Ketika dia menzalimi hak orang lain. Ada hak anak yatim enggak dikasih, ada hak saudaranya dia makan, ada hak neneknya dia enggak kasih juga. Kita sudah pernah bahas tentang bab nenek daripada almarhum ini juga dapat hak faraid. Ya. Kapan? Ketika orang tuanya meninggal dunia. Orang tua daripada almarhum, contoh saja, seorang meninggal dunia yang mana ahli warisnya dia ada nenek dari sebelah ibunya, yang mana ibu kandungnya sudah duluan meninggal. Ya. Jadi nenek ada hak. Ustaz, walaupun almarhum ada anak laki-laki, walaupun almarhum ada anak laki-laki, maka hak nenek juga ada di sana. Nah, ini juga sama. Ketika tidak diberikan, kadang-kadang ada orang mengatakan kepu tajuk hak nek. Nek kan katuha. Ya, kepu tajuk ulum. Maka ini salah. Ada hak. Karena sekali lagi penentuan ahli waris itu ketika meninggal almarhum, siapa yang masih hidup? Oh, nenek masih hidup. Karena maknya ataupun ibu kandungnya sudah duluan meninggal, maka di sana ada hak nenek. Kecuali kalau ibu kandung daripada almarhum itu masih hidup, maka nenek terhalang dengan ibu kandung daripada almarhum. Ya.
Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga hati-hati. Jadi barang siapa yang melampaui kebatasan ketentuan Allah, ancamannya ada 3 tadi. Yudkhilhu naran, dia akan masuk neraka. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ya, jadi 3 ancaman tadi. Jadi jangan kita anggap masuk neraka ini kayak masuk ke ruang sauna, bukan. Jadi masuk api neraka ini paling rendahnya ketika kita injakkan kaki kita ke lantainya, itu mendidih otak kita. Dan sekali lagi, hitungan di hari akhir nanti berbeda dengan hitungan kita di dunia. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Coba kita bayangkan hari ini mungkin kita ya ada yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Mungkin kalau kita konversikan dengan hari di akhirat nanti cuman berapa menit saja, mungkin enggak sampai 1 jam. Ya. Maka jangan kita anggap remeh, oh kalau paling kita disiksa sebentar. Ya. Tapi hitungan akhirat, 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan tadi, jangan sampai dalam kasus yang kita sebutkan tadi, itu harta dikuasai oleh anak dari istri pertama dengan tidak diberikan hak kepada anak dari istri kedua. Ini hati-hati. Jadi ada saudara kandung, itu juga menjadi ahli waris. Ada juga saudara yang sebapak, itu juga menjadi ahli waris. Dan ada satu lagi yaitu saudara seibu. Bagaimana gambaran saudara seibu? Tadi kita mengatakan tadi suami meninggal dunia, sehingga ahli warisnya ada 2 orang istri, misalkan tadi 2-duanya masih hidup. Kemudian 3-tiganya ini anak ini termasuk ahli waris. Si A, B, C ini juga termasuk ahli waris. Lalu misalkan istri pertama setelah dia menyelesaikan masa iddah, dia menikah lagi dengan suaminya yang baru, misalkan. Jadi ketika menikah dengan suaminya yang baru, ada anak lagi, si D, maka hubungan si A, B tadi dengan si D adalah saudara seibu, sabuh mak beda ayah. Ya. Ini juga termasuk ahli waris. Dan bahkan berkaitan dengan saudara dan saudari yang seibu, itu Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-12 setelah Allah jelaskan tentang porsi suami istri. Begitu juga saudara dan saudari kandung dan saudara dan saudari yang sebapak, itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176, akhir daripada surat An-Nisa, ya, tentang permasalahan kalalah. Jadi kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia, tidak ada keturunan dan tidak ada orang tua. Atau lebih rincinya, pihak saudara daripada almarhum itu bisa dapat ketika almarhum ini tidak ada keturunan dan tidak ada ayah daripada almarhum. Kalau ada ayah daripada almarhum, ini akan menghalangi seluruh saudara kandung almarhum. Karena saudara kandung almarhum berarti kan anak ayah sih, ya, anak ayah juga, ya, sehingga dia nggak dapat. Kalau almarhum ada anak laki-laki, maka anak laki-laki juga menghalang seluruh saudara daripada almarhum. Bukan hanya anak saja, kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Jadi ketika contoh kasus seperti ini, seorang meninggal dunia, ada anak perempuan, kemudian ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia, dan ada saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Jadi kita lihat gambarannya, ketika seorang meninggal dunia, dia punya 1 anak perempuan, kemudian ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang pertama yang sudah duluan meninggal dunia. Jadi
pada dasarnya sebelum meninggal almarhum dia punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Tapi anak laki-laki ini sudah duluan meninggal dan dia ada keturunan, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, sehingga almarhum juga ada abang-abang kandung, ya, saudara laki-laki kandung, ya. Pertanyaannya, apakah di sana ada hak saudara laki-laki kandung tersebut yang dikatakan sebagai seorang wali? Ya, dia kan wali daripada anak-anak, ya. Maka dalam kasus ini kita lihat untuk anak perempuan 1 orang dia dapat porsi 1/2, setengah daripada harta peninggalan almarhum. Juk ni inang siro. Karena bagian anak perempuan kalau semata wayang itu dia porsinya setengah berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya 1 anak perempuan semata wayang, tidak ada anak laki-laki, maka porsinya adalah nisfu, setengah. Oh, lalu untuk cucu bagaimana? Cucu laki-laki dari anak laki-laki, apakah dia dapat? Atau jangan-jangan hartanya ini diambil semua oleh walinya tadi, atau oleh saudara kandung laki-laki? Maka dalam hal ini, ketika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki inilah yang akan menghalangi walinya tadi daripada mendapatkan hak warisan, ya. Karena yang dimaksud dengan far'ul waris ataupun keturunan daripada almarhum itu bukan hanya berlaku untuk anak saja, tapi dia berlaku untuk cucu ke bawah, ya, anak, cucu, ya, cicit dan seterusnya, ya. Jadi sehingga dalam kasus tadi si wali tadi ataupun saudara laki-laki kandung ini enggak dapat, dia terhalang dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki almarhum, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan juga saudara kandung itu dapat ataupun saudari perempuan kandung itu dapat? Sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika almarhum tidak ada keturunan dan tidak ada asal yang laki-laki. Mana asal yang laki-laki apa? Ayah dan kakek, ya. Baru nanti saudari perempuan kandung dia dapat porsinya. Berapa porsinya? Untuk saudari perempuan kandung itu ada 5 kondisinya. Jadi ada 5 macam kondisinya. Kalau almarhum yang meninggal ini punya ahli warisnya hanya kakak 1 orang, almarhum punya kakak 1 orang ataupun saudari perempuan kandung, maka untuk 1 saudari perempuan kandung ini dia dapat porsi setengah, ya. Oh, kalau almarhum misalkan ada suami, ini contoh kasus, dan ini terjadi. Ustaz, meninggal seorang istri meninggalkan seorang suami. Jadi ada suami dan almarhumah yang meninggal ini punya adik kandungnya perempuan 1 orang. Dan almarhum juga masih hidup walinya ataupun paman, abang daripada ayah almarhum. Jadi almarhum ini punya ayah, ayahnya sudah meninggal dunia, ayahnya punya abang, ya. Jadi ini kan kalau kita lihat dari almarhum kan paman, apa, ya, ataupun apalah, ya paman lah kita bilang. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam kasus tadi siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak? Yang pertama, untuk suami dia dapat porsi setengah. Nah, jadi suami dapat porsi setengah. Kenapa dia dapat porsi setengah? Karena almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan, sehingga daripada harta almarhumah ini di sana ada hak suami 1/2 ataupun setengah. Ustaz, misalkan walaupun yang menikah ini katakanlah hartanya lebih banyak harta istrinya, ya, walaupun lebih banyak harta istrinya, karena yang dibagi itulah harta yang punya almarhumah. Karena beberapa waktu yang lalu ada juga pertanyaan, Ustaz, ada kasus seperti itu. Seorang duda ataupun seorang janda yang sebelumnya dia banyak harta yang ditinggalkan oleh suami pertamanya, menikah
dengan seorang laki-laki yang biasa saja. Jadi dari pernikahan pertama belum ada keturunan, dari pernikahan kedua juga belum ada keturunan. Yang pernikahan keduanya ini belum lama menikah, belum sampai setahun, ya. Jadi baru berapa bulan mereka menikah, lalu meninggal istrinya ini. Nah, jadi ketika meninggal istrinya ini kan ada hak suami. Berapa hak suami tadi? Ketika almarhumah ini tidak ada keturunan, setengah tadi. Nah, jadi dalam kasus tadi ribut antara suami yang ditinggalkan dengan keluarga almarhumah istrinya. Karena pihak keluarga almarhumah istrinya mengatakan, "Nyan handi pandai nak merempok setengah." Kan dia baru menikah, enak kali dia. Ya, mengatak dia bani mengkawin merempok setengah harta loh. Ya. Maka dalam hal ini seperti itu. Udah konsekuensinya, ketika mereka menikah dengan akad yang sah, maka saling mewarisi. Ya. Oh, kalau nggak ada anak, tadi di sana ada hak suami berapa? Setengah tadi. Ya. Kemudian untuk saudari perempuan kandung yang ditinggalkan oleh almarhum, tadi ada adiknya yang perempuan. Berapa porsinya? Porsinya juga setengah. Ya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke 176 tadi. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya. Jadi untuk saudari perempuan kandung itu juga dapat porsi 1/2. Maka untuk paman tadi, abang, adik, ayah daripada almarhum, dia dapat asabah. Nah, kan kita lihat juga ada sisa enggak dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum? Ya. Setengah untuk suami, setengah untuk saudari perempuan kandung. Kira-kira ada sisa enggak? Habis ya. Nah, maka enggak dapat apa-apa paman tadi. Karena hukum asabah itu ada 3. Boleh jadi dia mengambil semua harta kalau tidak ada ahli waris yang lain. Boleh jadi dia mengambil sisa setelah dia diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu tadi. Boleh jadi dia enggak dapat apa-apa ketika harta sudah habis difaraidkan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tadi yang hanya dapat adalah suami dapat setengah tadi, dan sisanya ataupun setengahnya lagi itu diambil oleh saudari perempuan kandung. Oh, hak wali hanali kabeh. Ya. Karena secara urutannya tetap lebih didahulukan adalah ahli waris yang dapat bagian pokok. Baru kemudian urutan kedua adalah asabah. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bagian yang pertama daripada saudari perempuan kandung itu dia dapat setengah. Oh, kalau lebih dari satu bagaimana? Maka untuk saudari perempuan kandungnya yang lebih dari satu, dia dapat porsi 2/3. Dan ini juga berdasarkan surat An-Nisa ayat ke 176 tadi, ya. Sehingga contohnya seorang meninggal dunia meninggalkan ibu kandung dan 2 saudari perempuan kandung. Maka untuk ibu kandungnya dapat porsi 1/6, lalu untuk 2 saudari perempuan kandung dia dapat porsi 2/3. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya yang ingin kita tegaskan di sini ada hak saudari perempuan kandung dalam masalah kewarisan. Jadi selama apa? Tidak ada yang menghalanginya. Siapa yang menghalanginya? Anak laki-laki daripada almarhum. Kemudian juga ada ayah kandung daripada almarhum. Tidak hanya anak laki-laki, bahkan cucu laki-laki dari anak laki-laki ini juga bisa menghalangi saudara perempuan kandung ataupun saudara laki-laki kandung. Tapi kalau tidak ada mereka, tidak ada keturunan laki-laki, tidak ada asal yang laki-laki, maka saudari dan saudara kandung itu mendapatkan hak mereka.
baik itu yang kandung ataupun yang sebapak ataupun yang seibu. Dan insyaallah jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tentu akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang lebih dalam lagi porsi bagian daripada saudara dan saudari daripada almarhum. Yang ingin kita tegaskan bahwasanya jangan sampai kita menzalimi hak-hak orang lain, karena pada dasarnya setiap harta yang kita dapatkan itu tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita belanjakan dan habiskan harta tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan harta yang kita miliki tentu saja akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita tempatkan di jalan Allah di tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.